Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Binayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada kisah Nabiullah Ayyub alaihissalam. Ayyub alaihissalam berasal dari anak keturunan Al-Ais bin Ishaq. Jadi keturunannya salah satu dari Nabi Ishaq ya. Jadi Nabi Ishaq di sini diceritakan, kalau kemarin kita tahu bahwa Nabi Ishaq memiliki anak yaitu Yakub, yang kemudian memiliki anak lagi yaitu Nabi Yusuf. Nah, di sini ada jalur lain yaitu dari Al-Ais. Ada yang mengatakan bahwa nama istrinya adalah Rahmah bin Afrathim bin Yusuf bin Yakub, dan inilah pendapat yang masyhur. Jadi istri dari Nabi Ayyub adalah keturunan dari Yusuf, yaitu cucunya Yusuf. Dahulunya Ayyub adalah seorang laki-laki yang memiliki banyak harta berupa tanah yang luas di daerah Hauran. Kemudian harta dan keluarganya itu diambil darinya, dan dia diuji pada badannya dengan beragam cobaan penyakit. Namun Ayyub bersabar menghadapi semua cobaan itu, sehingga ada perumpamaan yang dibuat berkenaan dengan kesabarannya. Adapun istrinya, ia pernah bekerja kepada orang lain dengan imbalan upah dan memberi makan Ayyub alaihissalam dengan upah tersebut. Namun kemudian orang-orang tidak mau lagi mempekerjakannya setelah mereka tahu bahwa ia adalah istri Ayyub. Mereka khawatir terkena bala yang menimpanya. Ketika ia tidak lagi mendapatkan orang yang mau mempekerjakannya, maka ia menjual salah satu kepang rambutnya kepada salah seorang anak perempuan terpandang untuk membeli makanan yang baik lagi banyak. Lalu ia membawanya kepada Ayyub. Ayyub lantas bertanya, "Dari mana engkau dapatkan makanan-makanan ini?" Ayyub mengingkarinya, atau Ayyub tidak suka ya intinya. Sang istri berkata, "Aku bekerja pada orang-orang." Jadi di sini mungkin ceritanya juga sudah terkenal ya. Jadi saat itu Nabi Ayyub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika awalnya kaya raya, memiliki harta banyak, tanah yang banyak, kemudian anak yang juga banyak, kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diambil ya, dihilangkan. Kemudian pada badan beliau diberikan penyakit kulit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi di sini ceritanya ketika sudah diuji ya. Jadi tidak diceritakan sebab diujinya itu apa. Kalau yang terkenal itu karena permintaan dari syaitan, tapi Allahu a'lam. Di sini tidak diceritakan. Jadi setelah Nabi Ayyub tidak memiliki apa-apa, hanya tinggal istrinya saja ya, yang selalu setia menemani beliau alaihissalam. Dan ini adalah salah satu atau contoh istri yang setia kepada suaminya ya. Jadi ketika bahagia bersama, ketika susah pun bersama. Bahkan di sini diceritakan bahwa istri Nabi Ayyub ini bekerja kepada orang-orang demi untuk memberikan makanan bagi Ayyub alaihissalam yang sudah tidak bisa apa-apa ya. Di sini cuma bisa ibaratnya rebahan aja karena penyakitnya yang membuat beliau seperti itu. Dan ini adalah salah satu contoh istri yang sangat setia kepada suaminya.
Kemudian kita lanjutkan. Keesokan harinya sang istri tidak mendapatkan orang yang mau mempekerjakannya. Lalu ia menjual kepang rambutnya yang lain untuk membeli makanan dan memberikannya kepada Ayub. Lagi-lagi Ayub mengingkarinya, bahkan ia bersumpah tidak akan menyantapnya sebelum ia memberitahukannya dari mana asal makanan-makanan tersebut. Sang istri pun membuka tutup kepalanya. Tatkala Ayub melihat kepala istrinya dalam kondisi gundul, ia berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Nabiullah Ayub menjalani ujiannya selama 18 tahun. Jadi dari kan dulu kaya, kemudian diuji dengan dihilangkan semua hartanya dan semua anaknya, dan ditimpa penyakit itu selama 18 tahun ya. Jadi tidak main-main ya. Jadi di sini juga menjadi faedah ya untuk yang sangat penting bagi seorang wanita, bahwasanya selama 18 tahun tetap setia menemani suaminya, walaupun suaminya tidak bisa apa-apa ya, tidak bisa memberinya makan, bahkan dia yang memberi makan. Kemudian tempat tinggalnya juga hanya dalam gubuk yang kecil ya, dari rumah yang besar, tanah yang luas, tiba-tiba hanya memiliki gubuk yang kecil. Ini tanda kesetiaan seorang wanita yang solehah. Kemudian Allah mewasiatkan kepada Ayub, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Quran Surat Shad ayat 42. Ayub lalu menemui istrinya dalam kondisi Allah telah menghilangkan semua cobaan yang menimpanya. Saat itu kondisinya lebih tampan dari sebelumnya. Jadi ini karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya dihapus ya. Ketika istrinya melihatnya, ia berkata, semoga Allah memberkatimu. Apakah engkau melihat Nabiullah yang sedang menjalani ujian itu? Firman Allah atas hal itu, atas ujian tersebut, aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih mirip dari Ayub ketika sehat selain dirimu. Ayub berkata, akulah orangnya. Jadi ketika itu istrinya kaget ya, ada seseorang yang mirip suaminya ketika sehat, dan istrinya juga tidak, sebenarnya di sini sudah tidak ada harapan ya, akan tetap setia menemani walaupun Nabi Ayub sudah seperti itu ya, sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa apa-apa. Dan ketika sehat, maaf jadi kaget ya, tiba-tiba kok sehat. Maka di sini dari perkataannya tadi terlihat bahwa istrinya tidak mengetahui bahwa itu adalah Nabi Ayub. Kemudian Ayub berkata, akulah orangnya. Ibnu Abbas berkata, Allah telah mengembalikan harta anak seperti semula dan ditambahkan kepada mereka sebanyak itu pula. Jadi setelah itu kemudian dianugerahkan harta lagi, anak lagi yang banyak seperti semula ya. Dan juga dari Ibnu Abbas, dia berkata, Allah telah mengembalikan kepada istri Ayub masa mudanya, bahkan Allah menambahkannya. Allah juga memberikan keringanan kepada Ayub setelah ia bersumpah untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali cambukan karena ia telah menjual kepangan-kepangan rambutnya. Jadi istrinya di sini kembali menjadi muda ya. Dan sebelum itu karena tadi ya, yang menjual kepang rambut itu kemudian Nabi Ayub karena tidak suka ya, dan karena sebenarnya ini juga mungkin ya, menyelisih ajaran yang dianut oleh beliau atau ajaran yang dibawa oleh beliau, makanya Nabi Ayub kemudian bersumpah ya, akan memukul istrinya sebanyak 100 cambukan karena hal ini.
Jadi walaupun tadi ya sampai berusaha seperti itu, tapi kalau istrinya salah ya sebagai seorang suami tetap harus mendidik ya. Ibaratnya ini sudah sampai parah ya. Kalau ada contoh yang lebih parah, misalnya ketika suaminya tidak bisa apa-apa, kemudian istrinya bekerja, setelah itu di PHK misalnya karena suatu hal, kemudian ternyata istrinya malah rela menjadi yang perbuatan buruk ya, mungkin contoh ekstrimnya misalnya rela jadi pelacur misalnya, demi untuk suaminya. Sebagai suami ya bagaimanapun kalau istrinya berbuat salah ya harus dididik ya, walaupun dia sudah bekerja dengan sepenuh tenaga demi suaminya, tapi jika salah ya tetap harus dihukum atau diberikan didikan. Dan dalam Islam ada namanya nusyus, walaupun nusyus atau pemberian hukuman untuk istri itu tidak separah ini ya, ini 100 kali cambukan. Kalau di dalam Islam hanya dipukul dengan sesuatu yang tidak menyakitkan ya, dan di tempat yang tidak menyakitkan, tidak asal mukul istri ya, ini parah. Jadi kalau alasannya nusyus, memukul istri itu nusyus, tapi mukulnya parah ya, kok kepala, pakai tangan, nah itu main tangan ya yang kita kenal, atau lebih kita kenal dengan namanya KDRT ya. Nah di sini memukul istrinya sebanyak 100 cambukan. Mungkin dalam di ajaran beliau memang 100 kali cambukan ya, dengan mengumpulkan 100. Jadi kemudian diberikan keringanan oleh Allah SWT ya, karena sumpah itu tidak boleh dilanggar, apalagi beliau adalah Nabiullah. Dengan mengumpulkan 100 batang seperti janjang kurma yang terdiri dari 100 cabang, lalu ia menggabungkannya menjadi satu dan memukulkannya ke istrinya sebanyak 1 kali pukulan, maka ia telah menunaikan nazarnya dan tidak membatalkannya. Banyak dari kalangan fuqaha yang menggunakan rukhsah, kelonggaran seperti ini dalam perkara sumpah dan nazar. Di nazar itu harus ditunaikan ya, baik apapun caranya. Walaupun tadi ada dari kalangan fikih, dari kalangan fuqaha yang menggunakan dalil ini untuk menjadi rukhsah atau kelonggaran ya dalam sumpah atau nazar yang tidak dapat ditunaikan ya. Mungkin demikian kisah Ayub alaihissalam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.